Baik, nah kalau tadi kita bicara how to start atau how to create a good habit, sekarang sebaliknya, how to break a bad habit ya. Tentu kalau tadi kita punya 4 tips di sana, sebenarnya ya kita tinggal balik saja ya. Kita tinggal balik. Kalau yang good habit, tipsnya tadi apa? Make it visible atau obvious. Yang kedua adalah make it attractive, make it easy, dan kemudian make it satisfying. Maka secara logik kita bisa mengatakan ya sudah, kalau gitu untuk break a habit, a bad habit, ya lakukan saja hal yang membuat dia sebaliknya tadi itu. Make it obvious menjadi make it invisible ya. Kemudian berikutnya adalah apa tadi? Make it attractive, buat dia menjadi tidak atraktif. Make it easy menjadi make it difficult, dan make it satisfying jadikan dia make it unsatisfying ya. Nah, kita lihat beberapa contoh di sini ya. Make it invisible ya. Make it invisible ya. Jadi kurangi exposure-nya, kurangin exposure-nya ya. Jadi misalnya saja kita biasa sedikit-sedikit buka gadget, kita biasa dikit-dikit nyetel TV karena di kamar kita ada televisi, di kamar kita handphone selalu ada di sebelah kita ya, seperti itu. Maka untuk kemudian membuat kebiasaan sedikit-sedikit periksa gadget, sedikit-sedikit nonton TV, maka kita harus menjauhkan itu. Entah kitanya yang pergi atau barangnya yang membuat habit kita tadi yang mau kita tinggalkan itu menjauh dari kita ya. Contohnya di sini, if you are wasting too much time watching TV, move TV out of the bedroom, misalnya seperti itu ya. Jadi exposure-nya kita hilangkan melalui cara itu. Kalau perlu misalnya handphone taruh di dalam lemari dikunci misalnya. Kemudian kuncinya ditaruh di mana, kecuali 1 jam tertentu nanti diambil untuk dilihat nanti lagi, nah, seperti itu ya. Jadi make it invisible. Yang kedua adalah make it unattractive ya. Make it unattractive. Jadi habit yang buruk itu buat dia menjadi tidak atraktif ya. Caranya bagaimana ya? Harus melakukan reframe our minds. Jadi coba ubah paradigma kita ya. Coba lihat apa-apa yang buruk, kerugian-kerugian ketika kita meneruskan habit yang jelek itu ya. Kita lihat nanti bahasan tentang smoker ini di slide yang berikutnya. Tapi prinsipnya adalah bahwa coba reframe, coba ubah pandangan kita tentang habit itu ya. Highlight dia bahwa dia itu memang tidak atraktif, menghasilkan keburukan dan seterusnya ya. Seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah make it difficult ya. Increase friction, jadi jarak kita antara kita dengan bad habit itu kita perjauh ya. Tambahkan step untuk bisa antara kita yang sekarang dengan habit yang buruk tadi ya. Contohnya sama dengan make it invisible tadi itu ya. Jadi kalau biasanya kita menyentuh handphone langsung di depan kita gini, maka handphone ini jauhkan, maka akan menyebabkan untuk mengambil handphone saya harus melangkah berapa kali, ada effort tambahan di sana ya. Jadi make it difficult ya. Use a commitment device ya. Jadi kita bisa menggunakan device untuk kemudian memastikan komitmen. Misalnya saja ketika kita harus melakukan sesuatu yang buruk itu, atau kebiasaan yang buruk tadi, kita coba jaga. Misalnya biasanya saya setiap 30 menit nih, coba ya saya kasih jam atau saya nyalakan stopwatch sampai di titik saya ingin tidak 30 menit lagi, tapi saya ingin dia 2 jam lagi baru saya kemudian memulai lagi, misalnya ngecek handphone atau apa ya. Gunakan device untuk menjaga komitmen kita di dalam menghindari kebiasaan yang buruk ya. Nah, yang terakhir adalah make it unsatisfying ya. Jadi make it unsatisfying, kita bisa kemudian punya an accountability partner. Jadi partner yang kemudian mengkalkulasi, melihat ini kita, kebiasaan kita gitu ya. Mungkin dia yang akan bantu ngecek. Kalau punya teman kos sekamar misalnya atau serumah kos, suruh dia atau minta dia saling ngecek ya. Si A ngecek kebiasaan yang buruk yang si B, dan B ngecek kebiasaan buruk si A, dan sebaliknya, sehingga saling membantu untuk mengawasi, dalam arti semangat untuk sama-sama memperbaiki kebiasaan buruknya ya. Tentu ini harus teman yang dekat ya, yang kenal.
Contoh yang lain adalah create a habit contract ya. Jadi membuat kontrak bisa dengan cara menulis, dengan kemudian meyakini saja bahwa setiap kali saya tetap melanjutkan habit yang buruk itu, maka saya harus membayarnya. Nah, saya pernah cerita ini kepada mahasiswa yang punya kebiasaan kecanduan game ya. Itu kan waktu main game itu bisa 3 jam, bisa 4 jam, bisa 10 jam sehari gitu ya. Terus saya bilang kepada dia, coba deh kamu pastikan begini saja, kamu boleh main game, tapi setiap 1 jam game kamu sisihkan uang 10.000. Kenapa? Kenapa kok begitu? Karena dalam 1 jam orang lain itu bisa menghasilkan uang 10.000, tapi kamu habis waktu nggak dapat apa-apa. Nah, uang 10.000 itu sisihkan dan tumpuk itu selama 1 minggu 1 bulan, itu tunjukkan ke saya atau berikan kepada saya. Nah, dari situ akan kerasa ya bahwa bad habit ternyata ada cost-nya gitu ya. Tampak langsung di situ berapa puluh ribu atau berapa ratus ribu yang dia kumpulkan dari waktu dia yang terbuang ya. Jadi membuat kontrak semacam itu baik juga ya. Kalau tadi good habit itu kontraknya adalah setiap kali melakukan good habit kita memberikan reward, maka hukumlah diri kita pada saat kita bad habit, melaksanakan bad habit ya, melakukan bad habit. Jadi cobalah itu dilakukan sehingga agar bad habit itu tidak berlanjut di kita bisa membuatnya visible, kita membuatnya unattractive, kita membuatnya difficult, dan kemudian kita membuatnya unsatisfying, membuat kita tidak merasa kecewa atau terhukum ketika melaksanakan habit itu. Nah, ini satu bagian saja yang tentang reframe your mind tadi ya, yang di sini. Jadi make it unattractive tadi itu ya. Jadi highlight the benefits of avoiding your bad habits. Jadi tekankan, tulis ya, yakinkan pada diri kita bahwa menghindari bad habits itu banyak kelebihan atau keuntungan dari menghindari bad habits ini ya. Dan ini harus di-reframe pikirannya. Misalnya saja adalah kadang-kadang kita punya keyakinan tentang orang yang merokok gitu ya. Dia ngerasa berhenti melakukan sesuatu yang sebenarnya menarik ketika kita merokok gitu ya. Padahal kenyataannya adalah kita tidak berhenti apapun ketika tidak ada yang hilang sebenarnya ketika kita berhenti merokok, karena rokok itu tidak melakukan apapun ke kita gitu ya. Kita yang melakukan sebenarnya ya. Jadi seperti itu. Yang lain adalah misalnya you think smoking is something you need to do to be social, but it is not ya. Kita harus mencoba meyakinkan, dan kenyataannya memang begitu, bahwa merokok itu nggak ada kaitannya dengan sosial ya. Karena banyak orang yang bisa bersosialisasi secara biasa, secara wajar, secara percaya diri tanpa dia kemudian harus merokok misalnya. Kamu berpikir bahwa merokok itu menghilangkan stres, kenyataannya tidak ya. Karena smoking itu justru mendestroy saraf kita, bukan kemudian relief ya, menghilangkan stres, enggak gitu ya. Menghilangkan stres bisa dengan yang lebih positif, misalnya dengan olahraga misalnya ya, dengan diskusi atau ngobrol dengan teman, itu masih lebih baik daripada misalnya merokok ya. And get it clearly into your minds ya. Jadi bahwa merokok itu kemudian akhirnya yang kita dapatkan itu adalah mungkin nafas kita jadi sesak dalam jangka panjang, uang juga habis gitu ya. Pastikan itu ya. Respeklah bahwa sebenarnya kita lah yang menjaga diri kita gitu ya. Dengan kita menghindari merokok, maka kita bisa menghemat uang. Dengan menghindari rokok, kita bisa menjaga kesehatan kita, dan masih banyak hal yang lain yang sebenarnya bisa dilakukan selain merokok ya. Jadi ini misalnya kalau seandainya kita adalah seorang perokok, kita harus melakukan changing our mindset ya, mengubah paradigma tentang enggak, rokok itu sesuatu yang tidak ada benefitnya, maka malah banyak kerugian, sehingga untuk mendapatkan benefit yang sesungguhnya kita harus menghindarinya. Maka yakinkan dengan berbagai macam prinsip-prinsip atau pemahaman kita tentang merokok, semacam yang barusan dijelaskan.
Baik, itu adalah tips-tips yang kita bahas hari ini. Kita sadar dari buku Atomic Habits James Clear ya. Jadi sederhana sebenarnya, intinya kalau boleh saya katakan hanya dua ya. Jadi yang pertama adalah eh, perubahan menjadi baik yang hanya 1% itu akan menghasilkan perubahan yang luar biasa ketika kita memulainya dan meneruskannya dalam jangka waktu tertentu. Dan yang kedua adalah baik itu menghindari bad habits, baik itu meng-create good habits, kita butuh men-set berbagai macam hal yang tadi kita sudah bahas tadi ya. Nah, berlatih untuk itu akan membuat kalian percaya diri bahwa itu bisa dilakukan ya. Apakah karena manajemen waktu kurang bagus misalnya untuk jadi bagus, apakah kemudian kebiasaan untuk sembunyi ketika ada diskusi kelompok, kita ragu-ragu untuk menyampaikan pendapat, kita bisa memulai. Apakah kemudian kebiasaan terlalu banyak nonton TV, main game, atau akses gadget, kita bisa hilangkan dan seterusnya ya. Semoga kalian bisa bersama-sama mencoba meningkatkan soft skill, membangun kebiasaan-kebiasaan baru, dan mengurangi atau bahkan menghilangkan sama sekali kebiasaan-kebiasaan yang lama ya.